Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka an taj'alana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khasatik. Allahumma faqihna fiddin. Allahumma 'allimna bit-ta'wil. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin wa ba'd. Membahas tentang tafsir ayat Al-Qur'an. Kajian ini insyaallah fokus mentafsirkan ayat-ayat yang terdapat di Sahih Bukhari, berlandaskan kitab-kitab tafsir yang diakui, bertujuan untuk mengetahui maksud ayat tersebut secara umum di kalangan mufassirin. Kemudian setelah itu dibandingkan dengan kitab-kitab syarah Sahih Bukhari seperti At-Taudhih karya Ibnu Mulakin dan Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahumullah, supaya kita tahu apa yang dimaksud Imam Bukhari. Jadi kita urutkan seperti ini. Tujuannya adalah supaya kita mengetahui maksud Imam Bukhari dan memahami tujuan utamanya adalah memahami kalamullah. Jadi memahami kalamullah tujuan utamanya. Tapi urut berdasarkan sesuai yang dicantumkan oleh Imam Bukhari di kitab Sahih Bukhari dan sesuai pemahaman ulama yang mu'tabar. Jadi tujuan utama kita supaya tadi mengetahui apa yang dimaksud Imam Bukhari, kenapa dia mencantumkan ayat tersebut, dan tujuan utamanya yang paling utama adalah memahami kalamullah sesuai pemahaman ulama yang mu'tabar, yang diakui. Jadi metode tafsir yang kita pakai ini metode maudhu'i, yaitu bertema, urut, dan urut ini sesuai urutan ayat yang ada di kitab Sahih Bukhari. Tujuannya yaitu supaya kita mempelajari manhaj salafus soleh, manhaj para ulama-ulama salaf, dan terutama melalui bagaimana manhajnya Imam Bukhari dalam memahami ayat Al-Quran dan bagaimana cara dia memakainya untuk berdalil. Untuk Imam Bukhari sendiri, biografinya yang ringkas, biografi ringkasnya Imam Bukhari. Imam Bukhari nama aslinya Muhammad ibnu Ismail. Dia ini seorang imam yang masyhur dalam bidang hadis kan itu. Diterima semua kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Dan kitab Sahih Bukharinya, yakni kitab Sahih Bukhari adalah kitab yang disepakati oleh ulama kesahihannya paling sahih setelah Al-Quran. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Dan ini bagi mayoritas ulama, jumhur ahlul ilmi, kecuali beberapa ulama di Maghrib, Maroko. Sebagian ulama menganggap yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahih Muslim. Kemudian selain itu, buku-buku tafsir yang akan kita jadikan acuan yang paling utama adalah Tafsir Al-Quran Al-Azim karya Ibnu Katsir. Dan selain itu ada kitab Al-Mukhtasar fi Tafsir Al-Quranil Karim karya Jamaah min Ulama Tafsir, kitab tafsir yang disusun oleh ulama-ulama, perkumpulan ulama-ulama tafsir. Jadi terkadang nanti kita utamakan pembahasan di Al-Mukhtasar dan terkadang kita utamakan tafsir Al-Quranil Azim dulu kan itu. Setelah kita kaji dengan Al-Mukhtasar tafsir atau dengan tafsir Ibnu Katsir, setelah itu mungkin nanti kita tambah dengan kita bandingkan dengan faedah-faedah yang lain kan itu. Seperti kita gunakan kitab At-Tanzil, Ma'alim At-Tanzil karya Al-Baghawi, dan juga kitab Fathul Qadir
karya Asy-Syaukani. Ini untuk tambahan lain jika dibutuhkan. Dan kalau kita butuhkan, insya Allah kita juga buka kitab Ma'alimut Tanzil untuk memahami ayat tersebut, dan juga kitab Fathul Qadir Asy-Syaukani. Itu jika dibutuhkan. Pembahasan tafsir yang pertama, temanya, kamu bukanlah yang pertama kali mendapatkan wahyu. Maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Imam Bukhari mencantumkan ayat ini di pembukaan kitab pertama Sahih Bukhari, kitab Badaul Wahyi, kan itu. Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 163. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhi wan nabiyyina min ba'dih. Sesungguhnya sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad, maksudnya Nabi Muhammad. Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Dari penjelasan tafsir ini tafsir Al-Mukhtasar. Jadi dari penjelasan Al-Mukhtasar tafsir bisa kita pahami, dijelaskan di sini bahwa Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana mewahyukan juga kepada nabi-nabi sebelumnya. Maka Nabi Muhammad bukanlah yang pertama kali mendapatkan wahyu di antara para rasul, karena Allah Ta'ala telah memberi wahyu kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi yang datang setelah Nabi Nuh alaihim assalam. Jadi tema utama tadi yang kita bahas, kamu bukanlah yang pertama kali mendapatkan wahyu, ini yang dimaksud adalah sebagaimana di kitab Al-Mukhtasar Tafsir. Di situ disebutkan falasta bid'an minar rusul faqad auhayna ila Nuh. Jadi di kitab Al-Mukhtasar Tafsir di situ disebutkan falasta bid'an, kamu bukanlah yang pertama kali, yaitu maksudnya Nabi Muhammad. Jadi di antara maksud yang terkandung di ayat ini untuk menjelaskan bahwasannya wahyu itu telah bersambung dari nabi-nabi sebelumnya. Sebelum Nabi Muhammad, wahyu itu telah turun, kan itu. Maka Nabi Muhammad itu bukanlah yang pertama kali di antara para rasul ini. Falasta bid'an minar rusul faqad auhayna ila Nuh, karena kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan seterusnya kepada nabi-nabi yang setelah Nabi Nuh. Alhamdulillah, pembahasan ini sampai sini dulu. Insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.